19. Seperti pabrik. Terlihat Bude yang keluar dengan berlari. Langkah kakiku semakin kupercepat untuk menemui Bude. Bude, kenapa lari-lari? Terus kenapa juga Bude menangis? Tanyaku yang panik melihat keadaan Bude yang penuh keringat dan terus menangis. Tak pernah aku melihat keadaan Bude seperti ini. Tolongin Bude. Fah. Iya, tapi ini kenapa dulu? Riko. Fah, Riko tadi kejang. Ya Allah, di mana sekarang Riko? Mbak, tanya ibu. Di rumah. Aku tidak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan derai air mata Bude menjelaskan keadaannya. Bude sama ibu sekarang siap-siap ya. Kita bawa Riko ke rumah sakit. Seva pulang dulu minta bapak siapkan mobil. Aku berlari hendak menemui bapak dan memintanya membawa Riko ke rumah sakit. Pak, bapak. Aku memanggil nama bapak ketika sampai di rumah. Tadi waktu aku sama ibu pergi bapak sedang mengecek bagian belakang rumah. Iya, Fah. Kenapa? Sahut bapak. Ayo antar ke rumah sakit, Pak. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Apa suamimu sakit? Bapak terlihat bingung dengan permintaanku. Bukan, Pak. Riko, Pak. Riko tadi kejang. Ayo buruan, Pak. Antar ke rumah sakit. Bapak ambil kunci mobil dulu. Kamu kunci rumah ya? Titah bapak. Sekarang kalau pergi rumah dikunci, kalau dulu mau ditinggal setahun juga mana ada orang yang mau masuk. Mobil kemudian melaju ke rumah Bude Ratmi. Bapak membantu membopong Riko. Dibaringkannya Riko di kursi tengah dengan kepala di pangku Bude Ratmi, sedangkan kaki berada di pangkuan ibu. Dan aku duduk di samping kursi kemudi. Sepanjang perjalanan, Bude terus menangis sementara Riko masih saja memejamkan mata. 15 menit perjalanan. Akhirnya sampai di rumah sakit. Riko langsung dibawa ke ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Tanya Bude pada dokter yang memeriksa Riko. Kita tunggu perkembangannya. Nanti anak ibu rawat inap di rumah sakit. Kemungkinan dia terkena tipes. Paparnya. Dirawat di rumah saja bagaimana, Dok? Ini kan anak saja sudah nggak kejang dan sudah sadar. Bude menolak dengan saran dokter. Suhunya belum stabil, Bu. Kalau dibawa pulang terus demam tambah tinggi, lalu kejang lagi bagaimana? Bisa fatal loh akibatnya. Sudah, Mbak. Biar Riko dirawat saja. Dokter pasti tahu yang terbaik buat Riko. Ibu ikut meyakinkan Bude agar Riko tetap dirawat di rumah sakit. Tapi Mar, aku nggak punya uang untuk bayar rumah sakit ini. Jeti ternyata uang yang Jeti permasalahannya. Mataku justru fokus pada perhiasan yang dipakai Bude. Apa ya Bude lebih sayang perhiasannya daripada kesehatan Riko? Jual saja dulu perhiasannya buat bayar rumah sakit kan bisa. Ingin aku mengatakannya tapi takut nggak sopan. Seolah tahu apa yang aku pikirkan, Bude memegang gelang yang dulu dipakainya untuk menghina keluarga kami. Andaikan yang aku pakai ini semua asli, aku pasti sudah menjualnya. Lirih Bude mengatakannya. Jadi semua yang dipakai Bude ini imitasi. Tanyaku tak percaya. Bude menganggukkan kepalanya. Selama ini Bude selalu sombong dan pamer di depan ibu yang tak pernah memakai perhiasan. Bahkan sengaja datang ke rumah hanya untuk memberitahu kalau Bude perhiasannya baru. Kalau sekarang, ibu sudah punya beberapa set lengkap perhiasan asli, itu pun jarang sekali ibu pakai. Paling hanya anting dan satu buah cincin yang melingkar di jari manisnya. Rawat saja Riko, Bude. Nanti biar Seva yang bantu biaya rumah sakitnya. Bukan aku sok pahlawan, tapi aku nggak tega kalau Riko tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya jika dibawa pulang dan nantinya malah kondisinya semakin buruk. Bude Ratmi menatapku, kemudian memelukku. Terima kasih, Fa. Maafkan Bude selama ini sudah berlaku tidak baik padamu. Aku sungguh tak percaya dengan ucapan Bude Ratmi. Bude yang selama ini selalu bersikap sombong dan menghina keluargaku kini mengucapkan terima kasih bahkan meminta maaf. Aku kemudian keluar untuk mengurus administrasi Riko. Oh iya, ini sudah jam pulang sekolah. Mungkin aku harus memberitahu Mbak Susi tentang keadaan adiknya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kenapa? Mau minta maaf nggak ngajak liburan? Bukan. Mau kasih tahu kalau Riko sekarang dirawat di rumah sakit. Oh. Lah ini kok malah dibalas cuma satu huruf. Bulat lagi. Apa dia nggak khawatir adiknya di rumah sakit? Riko kejang, Mbak.
Apa Mbak Susi nggak mau jenguk Riko? Jemput aku di kampus pakai mobil yang biasa kamu pakai sama suamimu. Maksudnya apa ya? Mbak? Ya, aku mau ke rumah sakit kalau dijemput pakai mobil yang biasa kamu pakai. Mobil mewah berwarna hitam. Kalau bukan yang itu, aku nggak mau. Ingin aku tertawa guling-guling membaca pesan Mbak Susi, tapi takut malah nanti dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dikira aku pasien yang kabur. Maaf Mbak, mobilnya lagi dipakai sama suamiku. Kalau mau nanti dijemput, Bapak aja sekalian jemput Seno. Enggak. Kalau bukan mobil yang dipakai suamimu, aku nggak mau. Aku punya ide buat Mbak Susi ini. Oh iya, Mbak. Tapi sepertinya suamiku lagi meeting. Kalau sama temen suamiku gimana? Oke. Aku tunggu. Enggak pakai lama. Setengah jam lagi aku tunggu di gerbang. Telat 5 menit aku marah. Rentetan pesan Mbak Susi hanya aku baca. Semoga suka dengan teman suamiku ya, Mbak. Nah, itu dia Bapak keluar. Pak, mau jemput Seno ya? Tanyaku. Iya, kenapa? Titip pesan bilangin sama Mbah Dibio buat jemput Mbak Susi ya. Nanti Mbak Susi tunggu di gerbang kampus. Mbah Dibio tukang becak temen Bapak. Kenapa nggak sekalian dijemput Bapak aja? Mbak Susi nggak mau. Ini nanti tolong kasih Mbah Dibio ya Pak. Biar Mbak Susi nggak usah bayar. Kuberikan 5 lembar uang berwarna merah pada Bapak. Banyak amat. Fah, kan cuma dekat, paling juga 10.000 biasanya. Enggak apa-apa Pak. Jawabku. Mbah Dibio itu sudah sepuh. Bahkan lebih tua dari suamiku, tapi masih harus menghidupi 3 orang cucunya yang yatim piatu. Anak dan menantunya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Mau nggak mau Mbah Dibio dan istrinya yang merawatnya. Oh, ya udah. Nanti Bapak kasih buat Mbah Dibio. Bapak berangkat dulu ya. Pamit Bapak. Iya, Pak, hati-hati. Sebaiknya aku pergi ke kantin. Beli makanan buat Bude. Kasihan sepertinya tadi Bude terlihat pucat. Aku belikan Bude makan siang dan juga camilan, tak lupa air mineral juga. Mbak Seva. Terdengar seseorang memanggilku dari arah belakang. Ternyata itu Seno. Hei, sudah pulang ternyata. Bapak mana? Bapak balik ke rumah dulu. Katanya ada truk pengangkut perabotan yang mau datang. Rumah yang habis direnovasi memang masih dengan perabot yang lama sudah pada lapuk, jadi suamiku menggantinya dengan yang baru. Seno, Mbak pengen pipis, tolong bawain ini ya. Aku menyerahkan makanan serta tas yang berisi ponsel pada Seno. Kemudian Seno duduk di kursi depan taman. Tak perlu waktu lama untukku berada di toilet, enggak ada yang asyik soalnya. Apalagi ini toilet rumah sakit. Duh, horor. Mbak, tadi Pak Bambang telepon ke ponsel Mbak, terus Seno angkat. Maaf ya Seno, lancang. Enggak apa-apa. Tadi bilang apa suami Mbak? Tumben aja siang-siang telepon. Apa dia kangen? Semenjak kejadian malam itu, suamiku jadi aneh. Enggak bilang apa-apa. Aku bilang Mbak Seva lagi di rumah sakit, tapi terus dimatikan teleponnya. Oh, ya udah. Nanti Mbak hubungi balik aja. Kemudian aku dan Seno menuju IGD ruangan Riko. Aku serahkan makanan itu pada Bude Ratmi. Benar saja Bude langsung memakannya dengan lahap. Katanya memang dari pagi perutnya belum diisi. Seva, kamu apa-apaan kirim tukang becak tua buat jemput? Mbak Susi langsung saja masuk ke ruangan dengan marah-marah tanpa melihat kondisi sekeliling. Tolong jangan berisik ya. Ini rumah sakit. Kalau mau ngobrol silahkan di luar. Dokter yang sedang memeriksa pasien sebelah Riko bertindak tegas pada Mbak Susi. Ikut aku sini. Ditariknya tanganku dan digretnya keluar dari IGD. Maksud kamu apa? Hah? Bukankah tadi aku sudah bilang kalau aku minta dijemput sama mobil yang biasa kamu pakai? Ini kenapa kamu malah kirim tukang becak? Sengaja bikin malu. Cecar Mbak Susi. Kan tadi Mbak Susi bilang gak apa-apa. Ya udah Seva pesan Mbah Dibio. Halah, kamu sengaja bikin malu aku kan? Bikin malu gimana? Mbak, ya malu lah. Seorang Susi idola Universitas Pelita terkenal, anak orang kaya, masa naik becak? Itu sih urusan Mbak Susi, bukan Seva. Kamu? Tangan Mbak Susi mencengkeram lengan tanganku dengan kuat, bahkan kukunya yang tajam terasa tembus ke kulitku. Ada apa ini?
Suara itu aku sangat mengenalnya. Kanda. Seketika Mbak Susi melepas tangannya dan memasang senyum palsunya pada suamiku. Gak ada apa-apa kok. Bener kan, Fa? Mbak Susi mengerlingkan matanya padaku. Tapi aku lihat tadi dia sedang mencengkram tangan Dinda. Ternyata suamiku melihat kejadian tadi. Enggak kok. Mungkin suamimu salah lihat kali ya. Fa, orang kita baik-baik aja. Kita kan saudara. Bener kan, Fa? Mbak Susi tak mau mengakui perbuatannya tadi, bahkan kini dia merangkulku. Kanda, kenapa ada di sini? Aku mengalihkan perhatian suamiku yang masih berusaha mendapat jawaban dariku. Tadi Kanda telepon ke ponsel Dinda, tapi Seno yang menjawab. Terus bilang Dinda ada di rumah sakit. Kanda takut Dinda kenapa-kenapa, jadi Kanda langsung ke sini. Aku nggak apa-apa. Riko tadi kejang terus dibawa ke rumah sakit sama bapak. Ayo, lihat keadaan Riko. Aku mengajak suamiku untuk masuk melihat keadaan Riko. Suamiku menggandeng tanganku, sementara Mbak Susi mengikuti dari belakang. Loh, Mas mantu kok ada di sini? Tanya ibu. Kemudian aku menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Sekitar 10 menit berada di ruang Riko, kami memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Bude, Seva pulang dulu ya. Besok insya Allah kesini lagi. Pamitku. Aku ikut pulang. Mbak Susi langsung meminta ikut pulang bersama kami. Bahkan dari tadi tidak satu patah kata pun bertanya pada Riko. Apa katamu? Pulang? Enggak. Kamu harus di sini gantian sama ibu jagain Riko. Bude Ratmi langsung melarang Mbak Susi untuk ikut pulang dengan kami. Tapi Bu, Susi pengen ikut. Mbak Susi terus merajuk dan meminta untuk ikut dengan kami. Dengan drama yang panjang, akhirnya Mbak Susi tetap berada di rumah sakit. Entah sebenarnya apa mau Mbak Susi. Kami mengantar Seno dan ibu pulang terlebih dahulu. Sementara aku dan suamiku hari ini akan mulai menempati rumah Permata. Rumah yang sudah suamiku siapkan untuk kami tinggali. Hampir maghrib kami baru sampai di rumah. Art yang baru menyambut kedatangan kami. Rumah terasa lebih bersih dari sebelumnya. Kami langsung naik ke lantai 2, di mana kamar kami berada. Tok tok tok. Maaf tuan, Nyonya, makan malam sudah siap. Suara yang aku yakini salah satu art di sini memberitahu kalau makanan sudah siap. Iya, Bi. Sahutku. Kami kemudian turun dan menuju meja makan. Meja panjang yang hanya diisi oleh 2 orang. Berbeda dengan rumahku, meja kecil diisi dengan 4 orang. Mereka akan melayaniku dengan mengambil makanan, tapi aku menolaknya. Biar aku mengambil sendiri, Bi. Juga untuk suamiku. Bibi sudah makan? Mereka berdua saling pandang. Ayo duduk di sini, kita makan bareng. Maaf Nyonya, kami makan di belakang saja. Apa lauknya sama dengan ini? Terlihat di meja makan banyak sekali makanan sementara yang makan hanya kita berdua. Bibi harusnya makan dengan makanan yang sama dengan apa yang Bibi masak. Masa iya Bibi cuma masak tanpa merasakannya? Rasanya tak tega harus membedakan apa yang kita makan sementara mereka yang memasaknya. Selesai makan kami kembali lagi ke kamar. Dinda, sini deh, Kanda mau ngomong sesuatu. Aku yang sedang menata lemari kemudian menghampirinya. Ada apa? Aku kemudian duduk di sampingnya dan menyandarkan kepalaku di dada bidangnya. Suamiku kemudian membelai rambutku dan mencium kepalaku. Minggu depan Dinda sudah bisa privat bahasa Inggris. Aku yang mendengarnya langsung menatapnya. Benarkah? Benar. Kanda sudah mengatur semuanya. Jadwalnya nanti seminggu 2 kali di rumah ini. Senangnya aku bisa melanjutkan kembali belajarku. Aku memeluk suamiku sangat erat. Terima kasih, Kanda. Ucapku. Kanda, kalau aku tidak bisa memberikan anak laki-laki bagaimana? Entah kenapa terselip pikiran itu padahal dari tadi sedang tidak membahasnya. Ya enggak apa-apa, berarti pabriknya belum boleh tutup. Jawab suamiku. Aku mengernyitkan dahiku mencoba berpikir tentang maksud perkataannya. Pabrik apa Kanda? Yaitu, kalau anak laki-laki belum ada ya, terus produksi sampai ada anak laki-laki. Dih, Kanda muter-muter ngomongnya. Maksud Kanda, aku itu pabrik anak. Ada-ada aja. Kalau gitu, gimana kalau sekarang kita mulai coba produksi? Nah kan, jadi nyesel deh tanya soal anak. Tapi apa? Takut pembaca tahu.
Nanti Kanda matiin lampunya, usul suamiku. Bukan, pembaca sekarang pada pintar. Katanya pada mau nyalain lampu senter ponsel kalau lampunya dimatiin. Ya udah, kita masuk selimut aja. Ayo. Ditariknya selimut untuk menutupi tubuh kami. Doain ya, biar cepet garis 2. Fah, kata Seno kamu pindah ya? Pesan dari Rizka. Iya, deket kok rumahnya. Sini deh main. Tar deh pulang kuliah. Lagi apa? Kukirimkan foto saat ini. Temenin suaminya Jim di rumah. Enggak ngantor suamimu. Katanya enggak, mau di rumah seharian. Oke, fix nanti aku datang sekalian bawa ganti buat nginep. Dasar cumuk. Benar saja pukul 2 siang Lista sudah datang. Aku yang sedang bersantai di pinggir kolam renang segera menemuinya. Tapi di belakang Rizka juga datang seorang perempuan yang pernah aku lihat. Dia Siska. Ya, sekretaris dari klien suamiku yang waktu itu aku temui. Dia memakai rok yang sangat pendek, atasan blazer, tapi tidak dikancing dengan baju dalaman yang sangat ketat sehingga membuat dua buah bagian atasnya sangat ketara. Tak lupa kacamata hitam bertengger di kepalanya. Aku dan Rizka saling pandang. Mau apa Siska datang ke sini?